Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dede Fahri Dwi Mahendra dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulasan singkat saya mengenai menurunnya kesantunan berbahasa Indonesia dalam interaksi antara mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus. Sebagai institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. Tidak hanya kemampuan akademik yang dituntut, tetapi sikap etika dan tata kramanya dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendidikan seharusnya digunakan secara baik, benar, dan santun dalam setiap interaksi akademik. Namun, realita yang terjadi menunjukkan bahwa ada pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Arus globalisasi, budaya digital, serta intensitas penggunaan media sosial secara tidak langsung mempengaruhi cara mahasiswa berkomunikasi. Bahasa yang seharusnya digunakan secara formal dalam konteks akademik seringkali bercampur dengan gaya informal yang kurang mencerminkan etika dan kesantunan. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kesantunan berbahasa berkaitan erat dengan penghormatan terhadap dosen sebagai pendidik, sekaligus mencerminkan kualitas moral dan intelektual mahasiswa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai menurunnya kesantunan berbahasa Indonesia di lingkungan kampus menjadi relevan dan perlu mendapatkan perhatian bersama. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan sikap, etika, dan karakter akademik. Namun, dalam praktiknya, kesantunan bahasa Indonesia di lingkungan kampus mulai mengalami pergeseran. Kesantunan berbahasa Indonesia merupakan salah satu fondasi penting dalam dunia akademik. Dalam lingkungan perguruan tinggi, penggunaan bahasa Indonesia yang santun seharusnya menjadi standar, khususnya dalam interaksi antara mahasiswa dan dosen. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, fenomena menurunnya bahasa Indonesia di lingkungan kampus semakin sering terjadi. Sebagai mahasiswa, kita hidup di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi etika, intelektualitas, dan sikap menghargai. Salah satu wujud nyata dari nilai tersebut adalah cara kita menggunakan bahasa, khususnya dalam berinteraksi dengan dosen. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola komunikasi akademik. Interaksi antara mahasiswa dengan dosen saat ini sudah banyak dilakukan secara online melalui WhatsApp, email, dan platform pembelajaran lainnya. Media ini memang memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga etika berbahasa. Tidak sedikit mahasiswa yang mengirim pesan dengan dosen tanpa salam pembuka, memperkenalkan diri, dan menggunakan bahasa yang terlalu singkat, atau bahkan berkesan memerintah. Penggunaan bahasa Indonesia yang kurang santun seringkali dianggap hal biasa karena dipengaruhi oleh kebiasaan berkomunikasi di media sosial. Di media sosial, bahasa yang digunakan cenderung informal, ringkas, dan tidak terikat aturan. Kebiasaan ini kemudian terbawa ke dalam konteks akademik. Padahal lingkungan kampus memiliki norma dan etika yang berbeda dengan ruang komunikasi digital. Menurunnya kesantunan berbahasa Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti hubungan mahasiswa dengan dosen yang kurang harmonis, munculnya kesalahpahaman, serta menurunnya citra mahasiswa sebagai insan akademik. Mahasiswa seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika mahasiswa sendiri mengabaikan kesantunan berbahasa, maka nilai-nilai akademik yang selama ini dijunjung tinggi akan semakin memudar. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terkikisnya budaya yang beretika. Kampus bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter. Ketika kesantunan berbahasa diabaikan, maka salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter mahasiswa juga ikut melemah. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menyadari pentingnya menjaga kesantunan berbahasa. Hal sederhana seperti mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, serta menutup komunikasi dengan ucapan terima kasih merupakan bentuk penghargaan terhadap dosen dan lingkungan akademik.
Kesantunan berbahasa tidak membuat mahasiswa menjadi kaku, justru menunjukkan sifat kedewasaannya. Sebagai generasi akademik, mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga martabat bahasa Indonesia. Dengan berbahasa yang baik dan santun, mahasiswa turut menciptakan suasana kampus yang harmonis dan beretika. Kesantunan berbahasa adalah cerminan karakter dan tanggung jawab moral mahasiswa. Untuk menjaga dan meningkatkan kesantunan di lingkungan akademik, mahasiswa dapat menerapkan sikap berikut. Yang pertama, membiasakan diri menggunakan salam pembuka dan penutup di setiap komunikasi, baik itu secara lisan maupun tertulis, seperti saat menggunakan WA, berbicara kepada dosen. Nah, itu sebagai bentuk sopan santun dan penghormatan. Yang kedua, mahasiswa perlu memperkenalkan diri dengan jelas saat berkomunikasi dengan dosen, terutama melalui media daring. Penyebutan nama, program studi, keperluan komunikasi akan membantu menciptakan komunikasi yang lebih terstruktur dan profesional. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan tidak menyikat secara berlebihan. Pemilihan kata yang tepat, kalimat yang jelas, akan menghindarkan kesalahpahaman serta menunjukkan sikap menghargai lawan bicara, khususnya kepada dosen. Yang keempat, memperhatikan waktu dan konteks saat berkomunikasi. Mahasiswa sebaiknya menghindari menghubungi dosen di luar jam kerja yang wajar, kecuali dalam kondisi mendesak, serta menyampaikan pesan dengan nada yang tidak terkesan memerintah. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bahwa kesantunan berbahasa merupakan bagian dari etika akademik dan pembentukan karakter. Dengan bersikap santun dalam berbahasa, mahasiswa tidak hanya menjaga hubungan dengan baik yang dosen, tetapi juga turut melestarikan nilai-nilai budaya dan martabat bangsa Indonesia. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran bahwa kesantunan berbahasa merupakan bagian dari etika akademik dan pembentukan karakter. Dengan bersikap santun dalam berbahasa, mahasiswa tidak hanya menjaga hubungan baik dengan dosen, tetapi juga turut melestarikan nilai-nilai budaya dan martabat bangsa Indonesia. Alasan saya memilih topik menurunnya kesantunan berbahasa Indonesia dalam interaksi mahasiswa dan dosen, karena permasalahan ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, terutama dalam komunikasi melalui media sosial. Topik ini penting untuk dibahas untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kesantunan berbahasa sebagai bagian dari etika akademik dan pembentukan karakter mahasiswa. Sebagai penutup, marilah kita mulai perubahan, mulai dari diri kita sendiri. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang santun, baik secara lisan maupun tulisan, sebagai bentuk penghormatan terhadap dunia akademik dan sebagai identitas mahasiswa yang berbudaya. Pada akhirnya, kesantunan berbahasa bukan hanya mencerminkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga mencerminkan kedewasaan berpikir dan sikap profesional. Bahasa yang santun mampu menciptakan suasana akademik yang nyaman, saling menghargai, serta mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan dosen. Dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika berbahasa sejak dini, mahasiswa diharapkan mampu membawa nilai-nilai kesantunan tersebut tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga di kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja di masa depan. Sikap santun dalam berbahasa akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang berilmu dan berakhlak. Kesantunan berbahasa sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai civitas akademik. Melalui bahasa yang tertata dan sopan, mahasiswa menunjukkan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan serta lingkungan akademik ia belajar dan berkembang. Apabila kesantunan berbahasa terus dijaga dan dibiasakan, maka kampus akan menjadi ruang akademik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat secara etika dan karakter. Inilah esensi pendidikan tinggi, yaitu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.